Sekalian, pada malam hari ini kita berkesempatan kembali berjumpa, dan saya tidak banyak nak ngomong Pak, dikit be juga dengan isi ya. Rasulullah bersabda, haqqal muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim itu atas muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama, wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau misalnya kita diundang, maka temuilah ia. Yang pertama, kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau misalnya kita berjumpa, maka ucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau misalnya kita diundang, maka datangi, penuhilah undangannya. Nah, kadang-kadang nih Pak, kita ini bertengokan dulu kalau orang undang. Siapa yang undang? Si anu, kira-kira makannya enak apa dah? Nah, itu. Jadi hak kita seorang muslim terhadap muslim yang lain itu salah satunya kalau berjumpa di jalan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Salam itu doa, semoga keselamatan bagimu. Nah, dia mengucapkan balik waalaikumsalam, atas kamu juga keselamatan. Kemudian yang ketiga, kita sedang sahaka famsahu. Kata Rasulullah yang ketiga, kalau misalnya ada saudara kalian yang meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Ini tidak Bu, Pak, kadang-kadang ada kawan kita minta nasihat, atau kita minta nasihat dengan kawan saya, dengan kawan kita. Apa yang dilakukannya? Bukan ngasih solusi, tambah dikompor-kompori, tambah dipanas-panasi, tambahlah masalah. Makanya kalau minta nasihat dengan kawan, dengan siapa bela yang kita kenal, tengok-tengok dulu. Kira-kira bakal nemu selesai masalah atau enggak, atau bakal ngompor-ngompori, atau bakal nambah keruh suasana. Maka kata Rasulullah, kalau ada saudaramu datang minta nasihat, maka nasihatilah ia. Maka tempatku minta nasihat Pak itu kepada orang yang paham dengan agama di tempat kita, ustaz, mungkin guru-guru kita, tua tengganai kalau bahasa kami. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Kata Rasulullah yang keempat, kalau misalnya saudara kita ini bersin, kawan kita sebelah kita terdengarnya bersin apa? Hasim kan bersin. Kemudian dia memuji Allah. Setelah bersin dia memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin katanya. Kita yang dengar ini Pak mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukallah. Misalnya kita dengar Pak Kades kita lagi ngobrol-ngobrol bersin, Hasim, hanya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang dengar beliau berdoa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, kita mendoakan beliau yarhamukallah. Yang bersin tadi, nah Bapak yang bersin tadi Pak Kades yang bersin tadi, yang berdoa lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah ini cuman suasana sekarang Ibu, suara bersin itu lebih ditakuti daripada suara kentut. Kenapa? Kalau bersin kayak katanya wah itu corona ngeri sekarang, padahal tidak pula lah ada seluruh. Yang kelima kata Rasulullah, wa idza marido fa'udhu. Kalau misalnya kawan kita ini, tetangga kita, sedulur kita sakit, tahu nih sakit, misalnya sakit apa, sakit gigi, sakit dalam jantung misalnya, paru-paru, kita tahu, kita jenguk. Kalau kawan kita sakit, tetangga kita sakit, kita selalu fa'udhu, maka jenguklah ia. Jenguk, doakan, sakit apa kan do, sakit apa dindo, sakit apa tuh, kalau saja kita tuh nenek, sakit apa, di sini apa kalau nenek, nek nang, nah, sakit apa nek nang, tengoki. Tetangga kita tuh Bu, Pak, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri dan samping kanan, itu tetangga kita. Nah, bayangkan berarti kalau kita kaitkan luas tanggal itu banyak 40 kali 4. Nah, berapa lah? Nah, kadang-kadang kita tetangga tuh mana yang nampaknya agak rumahnya mantap dikit, ada tetangga ada misalnya kan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa idza mata fattabi'u. Nabi kalau misalnya kawan kita ada yang meninggal, tetangga kita meninggal, sesama muslim kita meninggal, jenguk, tengok, ikuti, rawat jenazahnya, selenggarakan jenazahnya, datangi siapa yang meninggal, siapa muslim, oh ya Allah baik ini yang dia tuh apa cepatnya, dengan datang, tengokin, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. 4 kewajiban kita dengan jenazah itu Pak. Yang pertama memandikan,
yang kedua mengkafankan, kemudian mensolatkan, yang terakhir menguburkan. Makanya kata Nabi yang terakhir adalah fa idza mata fattabi'hu. Kalau misalnya saudara kita sesama muslim ada yang meninggal, maka ikutilah ia. Bukan dalam arti kata ikut dalam kuburan, bukan. Ikut itu maksudnya dari mulai kapan dia wafat kita hadir, maca yasin, maca tahlil, kemudian mandikannya kita ada juga. Misalnya, kalau misalnya kita diajak orang. Kemudian yang ketiga apalagi, kalau misalnya setelah dimandikan dikafankan, mengikuti juga kita dikafankan. Kalau kita bisa, tak bisa nengok aja jadilah jago air minimal. Yang terakhir menyolatkan dan menguburkan. Itu maksudnya mengikuti. Bayangkan Bapak, Ibu, kalau misalnya kita seorang muslim ini cuek-cuek dengan kawan kita di dunia, macam mana kayak di akhirat? Di akhirat nanti itu fa idza za'atis sakha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, fa idza za'atis sakha, nanti apabila datang hari yang memekakkan. Hari yang memekakkan Pak Bu itu hari ditiupnya trompet sangkakala. Semua orang itu kebingungan, bingung dia, pekak. Semua orang ketakutan. Pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhi. Semua saudara-saudara kita ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak terpikir dengan kita, lari kalau dengan kita. Kenal saya dengan Bapak Sianu misalnya, dengan tetangga sebelah, kenal akrab. Cuma dia lari dengan kita, dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Jangankan saudara kita, jangankan tetangga kita, dengan adik kita, dengan sedulur kita, bahkan dengan orang tua kita sekalipun tidak ketemu. Kita sibuk dengan kita dewe. Orang tua kita sibuk dengan kita dewe. Artinya pada saat itu tak ada satupun yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhi. Kemudian wa ummihi wa abi. Bapak dan ibunya juga sibuk dengan urusan masing-masing. Tak sempat lagi anak saya kemana, tak terpikir lagi tak. Kita semuanya sendiri Pak. Hanya kepada Allah kita meminta ampun. Maka sekarang mumpung hidup di dunia masih ada sisa-sisa umur. Artinya Bu, semakin berganti waktu, semakin berganti jam, berganti menit, berganti minggu, berganti tahun, bertambah umur, itu artinya jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Belum tahu Bu, kalau kita mengikut Nabi Muhammad 63 tahun. Malam ini rasanya belum ada yang 60 tahun. Masih 40 mungkin. Kalau ikut Nabi berarti 20 tahun lagi. Makanya gunakan sebaik-baik sisa usia kita ini untuk sebaik-baik taat kepada Allah, sebaik-baik hubungan baik dengan kawan, dengan tetangga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah salah satu sarana untuk kita memperbaiki, untuk kita membuat ketaatan dan ketakwaan kita ini lebih berkualitas. Hubungan sosial kita lebih baik lagi, sehingga Ramadan hari ini, besok pas terakhir Ramadan di hari 1 Syawal pas Idul Fitri, kita benar-benar jadi fitri, suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Dan yang paling penting adalah kita menyandang predikat takwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berpuasa di Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Amin. Amin Allahumma amin. Saya rasa alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau kata kawan saya salahnya dari saya pribadi. Atau bukan kata dia. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari setan. Saya hanyalah korban. Ada yang mau mencentuh, tapi saya tidak mencentuh. Saya mengakui salahnya dari saya pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.